Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo kita subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin mengupload video barunya. Menantu terbaik bab 220 pick up. Lalu kau berjanji pada He Jiarong tentang pernikahan wanita muda itu. Yin Zhan membungkuk dan bertanya. Kapan keluarga Chu mengingkari janjinya? Karena He Jiarong ada di sini, pernikahan wanita muda itu secara alami harus ditunda nanti. Kata Chu Xilian tidak tergesa-gesa. Sisi Zhang itu. Jangan khawatir, keluarga Zhang pasti akan setuju. Kata Chu Si dengan percaya diri, dan matanya penuh cahaya untuk sesaat, dan nadanya menjadi rendah. Tiga keluarga aristokrat apa? Terus terang, keluarga He bukanlah satu-satunya. Langit di ibu kota juga saatnya berubah. Ngomong-ngomong, biarkan Yun Si mengajak He Jiarong duduk di rumah besok. Perintah Chu Xilian Chong Yin Zhan. Ya, saya akan mengingatkan guru pada saat itu. Yin Zhan mengangguk dengan cepat. Sapi, Tuan He, kamu benar-benar hebat. Tang Hao mengemudi beberapa blok di dalam mobil, masih memiliki ketakutan yang tersisa, mengacungkan jempol pada Lin Yu, mengagumi pemeran 5 tubuh. Kamu berani melawan 3 tuan muda dari keluarga He, dan kamu hanya ingin bertarung. Jadi begitu. Lin Yu menggelengkan kepalanya tidak setuju, bukankah dia baru saja memukul adik laki-laki? Apa yang luar biasa? Jika ini bahkan tidak bisa menekan saudara ketiga ini, lalu bagaimana dia bisa masuk ke rumah He sesudahnya? Aku takut dia akan mengetahui identitas kita dan membalas kita pada saat itu. Maka Rongkin Meiyan kita mungkin tidak akan bisa tinggal di ibu kota. Kata Tang Hao dengan sedikit khawatir. Tidak apa-apa, sekarang sangat gelap, dia tidak bisa melihat seperti apa kita. Lin Yu memberi isyarat padanya untuk tidak khawatir. Setelah Tang Hao mengirim Lin Yu kembali ke hotel, dia tidak bisa tenang dan memintanya untuk lebih berhati-hati. Lin Yu bangun pagi-pagi keesokan harinya, berjalan di sekitar hotel, dan berjalan ke sebuah hutong yang tidak jauh dari sana. Hutong itu penuh dengan toko-toko kecil, makanan ringan khusus, peninggalan budaya rakyat, semuanya. Lin Yu berkeliling sebentar, dibodohi oleh pelayan di kedai makanan ringan untuk minum semangkuk jus kedelai, dan hampir tidak memuntahkannya. Dia benar-benar tidak bisa menikmati masakan Beijing yang terkenal asam dan sepat ini. Kemudian dia membeli pancake dan berjalan-jalan ke dalam hutong sambil makan. Setelah melintasi hutong, tiba-tiba jalanan menjadi lebih lebar, dan di depannya ada sebuah jembatan yang di bawahnya ada gemericik air. Ada kios-kios di kedua sisi jalan, dan kios-kios dipenuhi dengan giok, kaligrafi, dan lukisan. Mata Lin Yu berbinar. Dia tidak menyangka ada jalan antik di sekitar hotel tempat dia menginap. Dia tidak bisa membantu tetapi berjalan-jalan dengan penuh minat. Sayangnya, saya hampir sampai di ujung jalan, dan saya tidak melihat objek apapun dalam kondisi baik. Saat hendak kembali, dia tiba-tiba tertarik dengan seorang pria yang baru saja datang dengan sepeda roda 3. Dia melihat sebuah tanda yang tergantung di depan mobil pria itu yang bertuliskan, 200.000 Pak dan bersihkan gudang, segera ambil kebocorannya. Sebenarnya, tipu daya semacam ini dapat dilihat di mana-mana, tetapi alasan mengapa Lin Yu berhenti adalah karena dia menemukan bahwa tumpukan kaligrafi dan lukisan di belakang pria roda 3 itu samar-samar bersinar dengan lampu hijau yang kuat. Meskipun itu diperas di bawahnya oleh banyak serba-serbi, lampu biru hijau ini masih sangat kuat, lebih tebal dari lampu hijau yang pernah dilihat Lin Yu sebelumnya, dan bahkan melampaui terang dan rapi Wang Zizi. Lin Yu tidak bisa membantu tetapi merasa terkejut, dan dia tidak bisa mengurus kuenya, jadi dia bergegas. Apa yang lebih berharga dari Ming Qiti, harta apa yang menghancurkan dunia ini? Bahkan Lin Yu tidak bisa memikirkannya, jadi dia harus menemukan cara untuk menurunkannya hari ini. Setelah tukang becak turun dari mobil, dia mulai berdiri,
dan kemudian meletakkan benda-benda kecil di rak satu persatu. Suhon, kamu sudah menjual Suhorens selama lebih dari setengah bulan, bisakah kamu menjualnya hari ini? Seorang penjual giok di sebelahnya menggoda pria roda 3 itu. Karena wajah laki-laki di atas sepeda roda 3 itu tampak seperti tiang sepatu, orang-orang di jalan antik itu memanggilnya tukang sepatu. Ya, hari ini aku mengeluarkan semua barang yang ada di dasar kotak. Jika ini tidak bisa dijual lagi, istriku benar-benar harus kabur. Suhon berkata dengan getir sambil mengemasi barangnya. Alasan mengapa dia sangat ingin menjual barang adalah karena dia tidak kembali ke kampung halamannya sepanjang tahun dan dia tidak bisa menghasilkan banyak uang, jadi istrinya mengajukan cerai dengannya. Dia berencana untuk menjual barang-barang ini, pulang dan hidup dengan mantap. Jika dia bermimpi membuat barang antik, pergilah ke ibunya. Lin Yu berjalan ke stan tali sepatu dan tidak terburu-buru, pertama-tama melihat stan batu giok. Bos, lihat, aku semua baik-baik saja. Penjual batu giok itu menyapa Lin Yu dengan cepat. Saat ini, Suhon memiliki semua barang di rak, termasuk flip finger, botol tembakau, dan beberapa kaligrafi dan lukisan Ming dan Qing, tetapi kebanyakan dari mereka adalah tiruan. Lin Yu akhirnya tahu mengapa dia menjualnya selama setengah bulan. Itu tidak dijual lagi. Perasaan adalah ahli dalam menjual barang palsu. Barang paling berharga di seluruh kiosnya adalah babi giok dinasti Han, tetapi dari sudut pandang kehalusan dan tekstur, harganya hanya 100.000 yuan. Adapun hal yang dilihat Lin Yu dengan cahaya biru kehijauan yang kuat, tali sepatu tidak dikeluarkan, dan itu masih ditumpuk dengan tumpukan benda. Jelas dia tidak tahu betapa berharganya benda ini. Ya, kalau tidak, dia tidak akan meminta 200.000 yuan untuk mengemas barang ini dan menjualnya. Saudaraku, kamu adalah babi giok yang baik. Lin Yu berpura-pura tertarik dengan babi giok hijau ini. Bos, lihat baik-baik, babi safir ini adalah bayi di bagian bawah kotak saya. Hari pertama saya mengeluarkannya, saya dipukul oleh Anda. Tukang sepatu berkata sambil tersenyum. Dari dinasti Han, lihatlah. Lin Yu mengambilnya dan melihatnya, dan bertanya, ya, berapa harganya? 200.000, semua ini dikemas untukmu, kata Suhon menggoda. Itu tidak pantas. Selain babi giok hijau ini, tidak ada lagi yang berharga di kiosmu. 200.000 terlalu mahal. Lin Yu mengerutkan kening dan berkata, Bos, saya tidak senang Anda mengatakan itu. Meskipun saya memiliki banyak tiruan di sini, banyak di antaranya dibuat oleh semua orang. Benar-benar sepadan dengan uang yang dikeluarkan. Anda pasti akan menghasilkan uang tanpa kehilangannya. Suhon berpura-pura tidak senang. 100.000 yuan, aku menginginkanmu, babi giok hijau, dan melupakan yang lainnya. Lin Yu ingin menyingkirkannya. Tidak. Tukang sepatu itu buru-buru melambaikan tangannya untuk menolak, dan kemudian tertawa untuk menyenangkannya. Bos, jangan beritahu kamu, istriku akan menceraikanku, dan aku ingin pulang, jadi aku mengemas barang-barang ini bersama-sama. Kamu harus melakukannya dengan baik. Ambil. Dia menunjuk ke babi safir ini dan menjual barang-barang ini. Jika dia menjual babi safir ini sendirian, maka barang-barang lainnya akan hancur total di tangannya sendiri. Lin Yudun tampak malu dan berkata, baiklah. Kalau begitu 200.000, saya ingin semuanya. Babi ini enak, aku menginginkannya. Sebelum Lin Yu bisa selesai berbicara, suara bernada tinggi tiba-tiba datang dari belakang. Lin Yu melihat ke belakang dan melihat dua pria berjas melangkah mendekat. Salah satu pria muda tampak seumuran dengannya, dengan wajah dan wajah yang cerah. Ada sedikit arogansi yang mengapung di Ruoyoruwu, dan dia seharusnya memiliki latar belakang yang bagus. Dan di sebelahnya adalah seorang pria berusia 30-an, dengan hidung kecil dan mata kecil, dan kelihayan di sekujur tubuhnya, memegang kipas kertas di tangannya, mengguncangnya terus-menerus.
Lin Yu melirik kipas kertas di tangannya, dan terkejut kipas kertas di tangan pria ini tidak sederhana. Tidak heran dia mengeluarkannya dan mengguncangnya di hari yang dingin. Perasaan ada di sini. Ini adalah kipas kertas berlapis emas, pemandangan yang indah dan hidup pada kipas kertas jelas dari tangan semua orang, dan setidaknya sudah ada sejak dinasti Ming. Ini menunjukkan bahwa pria bermata kecil ini juga harus menjadi kolektor barang antik yang berpengetahuan luas. Ketika keduanya berjalan mengitari kios, pemuda itu mengambil babi giok hijau, mengangguk dan berkata, "Yah, tidak buruk. Saokin, babi ini bagus, tapi harganya tidak pantas." Pria bermata kecil itu melirik papan nama yang tergantung di depan tali sepatu dan mengingatkannya. "Bos, 200.000 bukan hanya harga babi, tapi juga semua kaligrafi dan lukisan antikku." Suhon cepat menjelaskan, menunjuk ke tumpukan barang di kios dan di mobilnya. "Bukankah itu 200.000? Tidak masalah, tuan muda ini menyukainya." Mayor Jenderal Qin Yuzu memegangnya di tangannya, merasa sangat puas. Nyatanya, ia membelinya semata-mata untuk berpura-pura menjadi paksa. Babi gagang safir ini ukurannya kecil, bisa dipegang langsung di tangannya, dan nyaman untuk dibawa. Senjata itu untuk pura-pura dipaksa keluar. Lin Yu menjadi sedikit cemas ketika dia mendengar apa yang dia katakan, dan buru-buru berkata, "Guru, maaf, saya membeli barang-barang di sini dulu. Saya baru saja berbicara dengan bos." "Nak, berani merebut sesuatu dari tuan muda Qin kita. Apakah kamu tidak sabar?" Pria bermata kecil itu melirik Lin Yu dan mencibir, 200.000, bisakah kamu menerimanya?" "Ya, itu saja. Kenapa aku tidak tahu, sudahkah kau membayar?" Sebelum Qin Sao dapat berbicara, si tukang sepatu segera berhenti melakukannya, dan berteriak pada Lin Yu, "Lihat kamu sangat miskin, saya tidak malu untuk mengatakannya sekarang. Itu adalah 100.000 yuan lagi untuk membeli babi, dan itu sangat murah. Anda tidak punya banyak uang jika Anda melihatnya. Mari kita lihat tuan muda ini. Dia tahu cara menjual barang dan tahu bahwa saya telah menetapkan lebih dari 200.000 untuk tumpukan barang ini." Tanduk sepatu itu melirik Lin Yu dengan dingin, dan kemudian menyenangkan Qin Sao dan berkata, "Qin Sao, jika kamu mau, dapatkah kamu memberi penjahat itu lebih dari 10.000 20.000, dan biarkan aku mengembalikan darahnya?" Jelas Suhon juga melihat bahwa Saokin ini bukanlah orang biasa, dan tidak memperlakukan uang sebagai uang sama sekali, jadi dia menginjak Lin Yu dan mengambil kesempatan untuk menyenangkan Da Saokin, dan ingin mendapatkan lebih banyak uang darinya. Dada Lin Yuki sakit ketika dia menjadi klien barusan. Bosnya sangat senang, ini bagus untuk tuan muda Qin ketika dia datang, jadi dia tidak menganggap dirinya sebagai seseorang. Awalnya, Lin Yu berpikir bahwa jika dia benar-benar dapat menemukan sesuatu yang baik dari tumpukan kain itu, dia akan memberinya tambahan 1 atau 2 juta. Sekarang bahkan jika dia mengosongkan harta yang tak ternilai dari tumpukan kain, dia bahkan tidak ingin mendapatkan 1 poin pun. "Benar, kamu harus memperhatikan siapa yang kamu jual. Menjual kepada pengemis adalah penghinaan terhadap hal ini." Qin Sao mengangguk, melirik Lin Yu dengan jijik, dan berkata dengan berani, 250.000, aku ingin semuanya." Oh, tuan tertua, terima kasih, Anda sangat ahli. Orang yang baik." Suhon bersyukur dan terus mengerang dengan tangannya. "Saya membayar 300.000, kata Lin Yu dingin. Tanduk sepatu itu sedikit terkejut, lalu memutar matanya, dan tersenyum meminta maaf pada Qin Dasao, "Tuan, lihat. Ini. 400.000. Qin Dasao melirik Lin Yu sedikit marah, dan menaikkan harga begitu saja. 500.000. Lin Yu tidak mengedipkan kelopak matanya. 60. Tuan, tidak lebih. Sebelum Qin Sao selesai berbicara, pria bermata kecil itu buru-buru menghentikannya. Jika ini terus meningkat, dia akan kehilangan uang.
Jika Anda punya uang, Anda tidak akan mengambil pengeluaran seperti itu. Dia melirik dengan hati-hati sekarang dan menemukan bahwa tali sepatu sama sekali tidak berharga, kecuali babi safir ini, yang lainnya tidak bisa dijual seharga 10.000 yuan. Pria bermata kecil itu berbalik dan menunjuk ke arah Lin Yu dan mengutuk, "Wah, kamu orang asing sialan yang berani mencuri sesuatu dari Qin Shao, saya pikir kamu tidak sabar." Dia mendengar dari aksen Lin Yu sekarang bahwa Lin Yu bukan orang lokal, jadi dia merasa percaya diri saat ini. "Apa yang kamu suka tentang seledri atau kacang-kacangan?" "Aku tidak takut. Aku menghabiskan uang untuk membeli sesuatu. Aku tidak mencuri atau merebutnya. Itu dibenarkan. Jika kamu punya kemampuan, kamu bisa menaikkan harganya. Aku lebih dari 100.000 lebih dari kamu. Hari ini, babi giok hijau ini." Lin Yu mengangkat kepalanya dengan mendominasi. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.